الرحيم رضا إلهي تعالى وشفاعة رسول الله وعلى هذه النعمة الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wal maqalatu sadisatu An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makalah yang keenam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrajin ay ma'khudun qalilan. Banyak orang yang ditipu, tertipu, ma'khudun qalilan, diambil berangsur-angsur. Bin ni'mati, dengan nikmat, ay bi iksariha alaihi, dengan banyaknya nikmat terhadapnya, atasnya. Dalam muka bumi ini banyak orang tertipu dalam kehidupan dunia ini. Allah berikan banyak kenikmatan di alam dunia, tapi di sini dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang punya keinginan, hati-hati. Setiap punya keinginan terjadi, setiap punya keinginan terjadi, setiap apa yang diucapkan terjadi, apa yang diharapkannya terjadi. Banyak kenikmatan ukuran duniawi, tetapi banyak orang dengan kenikmatan itu malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit orang mungkin mau ibadah. Ketika dia belum punya kerja, mungkin dia berpikir, nanti kalau saya sudah kerja, saya akan ibadah, saya akan serius. Ketika lagi UTS mungkin, kalau sudah nggak UTS saya mau serius ngaji lah. Ya. Ketika belum lulus mungkin, wah kalau saya sudah lulus kuliah mah saya rajin ngaji lah, ibadah rajin. Allah berikan kenikmatan, banyak kenikmatan. Yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya tidak punya kerja Allah berikan menjadi punya kerja. Tapi perubahan orang itu kadang terlihat. Ini kalau terjadi pada kita berarti itu aja namanya. Kalau Rasulullah bilang sunggunan, disunggun. Ketika kita belum kerja, kita kadang mau sholat duha, bahkan punya idealisme, punya keinginan, kalau saya sudah punya kerja banyak uang, mungkin saya bakal tambah ibadahnya. Tetapi apa? Ketika doa dia dijawab oleh Allah, ya Allah berikanlah saya kerja ya Allah. Ketika dia diberikan kerja, diberikan banyak kenikmatan, hartanya semakin banyak. Yang tadinya dulu belum kerja mau sholat duha, ketika udah punya kerja, dia sedikit-sedikit tidak sholat duha. Yang tadinya suka tahajud, sedikit-sedikit dia tidak tahajud karena capek. Yang tadinya bisa ngaji,
sedikit-sedikit dia tinggalkan ngaji karena kesibukannya. Sampai-sampai dalam hadis itu Rasulullah mengatakan pada sahabat, kamu jangan jadi orang seperti fulan. Kenapa ya Rasulullah? Si fulan itu dulunya rajin ibadah, sekarang nggak rajin ibadah. Dulu dia suka salat malam, sekarang dia tidak salat malam. Itu namanya orang disungkun oleh Allah. Hati-hati. Ketika kita diberikan banyak kenikmatan, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita disungkun oleh Allah. Nih, ibarat sungkunan itu kalau kata guru saya, di antara kata guru saya begini. Nih begini. Kamu tahu mancing nggak? Tahu mancing mania nggak? Ibarat ikan. Ikan itu diberi makanan yang dia suka, yang dia inginkan. Akhirnya sama kita, sama kail, makanan itu di kailnya disumputin. Saat itu kita kasih lempar. Ikan itu kan inginnya yang dia inginkan. Dimakanlah sama ikan itu. Dia inginkan itu. Ketika dia makan pun, dia lari ke sini, ke kanan. Diikuti sama yang mancing. Terus diulur. Benar nggak? Ingin menjauh, dikasihkan terus. Keinginannya ke kanan, ke kiri, ke belakang, diikutin terus keinginannya. Ketika sudah capek, apa? Ikan gimana? Ditariklah ikan itu. Ketika sudah tarik bagaimana? Dibersihin pakai pisau. Sakit nggak? Sakit nggak? Bahkan dibuka perutnya. Benar. Belum sampai situ, dibakar ikan itu atau digoreng. Benar nggak? Itu guru saya dulu perumpamannya dengan begitu. Orang itu kalau di alam dunia semakin diberikan nikmat oleh Allah, kemudahan oleh Allah, tapi semakin jauh dari Allah, hati-hati. Kamu nanti suatu saat pasti, dan itu pasti kamu akan dimatikan oleh Allah. Ketika bergelimang harta, ketika bergelimang kehormatan, ketika segala keinginan kita terpenuhi, tapi kita sholat semakin jarang, berjamaah semakin jarang, ngaji semakin tinggalkan, baca Al-Quran semakin jarang, akhlak semakin jelek karena kesombongan dengan hartanya. Allah akan matikan kamu. Ketika orang sudah mati kemana? Allah mati kalau cabut terus dari alam dunia ini, alias mati. Apa? Belum beres sampai di sana kamu. Kamu akan merasakan bagaimana azabnya Allah di alam barzakh nanti. Banyak orang di alam muka bumi ini tertipu. Tertipu dengan apa? Bi'iksarin ni'mah, dengan banyaknya nikmat yang diberikan atasnya. Ini banyak. Berdoa dengan kemudahan, berdoa dengan minta nikmat kepada Allah silakan. Tapi jangan-jangan itu istidraj. Jangan-jangan itu sungkunan buat kita. Kalau apa? Lihatlah diri kita. Kalau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Wa kam min maftunin ay mumtahinin bil bala'i. Banyak orang maftunin ay mumtahinin bil bala'i, orang yang diuji dengan bala. Banyak orang diuji dalam bisanai, dengan pujian. Bikasroti sana'in nasi, dengan banyaknya kehormatan, banyak pujian dari manusia.
Banyak juga orang diuji bukan dengan musibah. Kalau orang diuji dengan gempa, Allah uji orang dengan tsunami, Allah uji dengan berbagai macam hal musibah. Banyak orang cenderung tobat kepada Allah. Benar? Kamu sering lihat orang yang tadinya brengsek, ya, banyak maksiat, diberi sakit terus-terusan, kadang bisa dia mau tobat kepada Allah. Banyak kan? Ketika sakit dia mau sholat. Orang yang usahanya maju, tiba-tiba bangkrut, brek. Diberikan ujian semacam itu orang. Kadang orang mau ke masjid, datang ke ustaz, minta nasihat ustaz. Tapi banyak orang tidak bisa menghadapi ujian dari Allah. Ujian apa? Ujian pujian. Ujian dengan kehormatan. Allah berikan kehormatan kepada seseorang, Allah berikan pujian kepada seseorang. Banyak orang yang muji kepadanya. Orang tidak kuat dengan itu. Kamu pintar banget. Kamu solih. Kamu cerdas banget. Atau orang ketemu sama kamu hormat semua. Kang, Pak, hati-hati. Banyak orang tidak bisa menghadapi ujian ini sebenarnya. Yang timbulnya adalah ria, yang timbulnya adalah sombong. Makanya saya sering mengatakan, orang itu jangan gila hormat. Paham gak? Jangan gila kehormatan. Masya Allah. Berperilakulah kamu seapapun hanya karena Allah. Tidak peduli pandangan orang terhadap kamu. Yang penting kamu melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan keridhaan manusia, maka kamu tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi banyak orang tidak bisa menghadapi ujian dengan kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin yang katakan, kehormatan itu dengan akhlak. Kekuasaan itu akan hilang. Kecerdasan pun akan hilang. Harta pun akan hilang. Berperilakulah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tidak bisa menghadapi ujian dari Allah dengan kehormatan. Kehormatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham gak? Lanjut. Wa kan min maghrurin. Banyak orang yang ditipu juga. Ay mutmainnin qalbuhu fid dunya wa ghafilin 'anil akhirati. Banyak orang tertipu juga bisatri. Banyak orang yang hatinya malah tenang di dunia dan lalai terhadap akhirat. Dengan apa? Bisatri. Ai bisatri la yubau. Dengan tutupan Allah terhadap aib-aibnya. Nih, Allah itu Maha Rahman. Allah Rahman, Allah Rahim. Setiap orang di alam muka bumi ini pernah berbuat salah. Banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak aib-aib yang kita lakukan. Tidak semua orang mengetahui aib kita. Betul gak? Tidak semua orang mengetahui aib-aib kita. Tidak semua orang mengetahui kelemahan-kelemahan kita.
Itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faham gak? Makanya kalau dalam hadis haram hukumnya kamu satu, membuka aib diri sendiri atau membuka aib orang lain. Haram hukumnya. Kamu sengaja kepada orang-orang. Orang belum tahu kelakuan kamu, tiba-tiba kamu, oh, saya mah dulu pernah mabuk-mabukan, oh, main cewek. Atau orang suami istri ngomongin jimanya dengan istrinya kepada orang lain. Oh, so tadi malam jima sama istri saya begini-begini. Kamu haram membukakan aib kamu sendiri atau membukakan aib orang lain. Atau kamu sengaja bukakan aib-aib orang lain. Haram hukum. Allah rahmat, Allah rahmat, Allah rahim. Allah kasih sayang kepada kita. Allah menutup semua aib-aib manusia. Tidak semua aib kita orang lain itu mengetahui. Nih, kalau orang mengetahui aib kita, nih saya tidak akan ada yang senang terhadap kamu. Saya nggak. Kalau orang mengetahui aib kita semua, dari kecil sampai sekarang kelakuan kita jelek itu tahu semua. Tidak ada yang senang terhadap kamu. Tidak akan ada perempuan yang menyenangi kamu. Kalau perempuan itu tahu aib-aib kamu dari lahir sampai kamu sekarang. Bahkan istri kamu, anak kamu tidak akan menyenangi kamu kalau Allah bukakan aib kamu semua. Kamu pernah dipuji orang? Pernah dipuji orang nggak? Pernah dipuji orang nggak? Kenapa? Karena orang tersebut hanya mengetahui kebaikan kamu, tidak mengetahui aib kamu sebenarnya. Coba aja. Coba aja. Haram hukumnya kamu membukakan aib diri kamu sendiri atau membukakan aib orang lain. Tapi kadang ada orang jahat, orang tidak berakal, orang brengsek seperti kita. Allah tutup aib kita. Kadang kita terlena. Kenapa? Karena kita hanya berpikir tentang kehormatan dari manusia. Akhirnya kita takwanya kadang hanya di depan manusia. Di depan manusia kadang kita pura-pura takwa. Di depan manusia kadang kita pura-pura akhlaknya baik. Di depan orang-orang kadang kita pura-pura ahli ibadah. Pada di belakang itu kadang kita berani maksiat. Kenapa? Karena diri kita tertipu. Karena kita selalu berpikir, orang kan tidak tahu. Orang kan tidak tahu. Hati-hati, Allah Maha tahu perilaku kamu. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh kamu. Banyak orang tertipu, merasa nyaman hatinya, lupa terhadap akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara Allah diantaranya dengan Allah tutup aib-aibnya. Kadang banyak orang ujub, banyak orang sombong dengan kebaikannya. Karena apa? Karena orang-orang tidak tahu tentang aibnya dirinya sendiri. Sekali lagi, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi kita. Sekali lagi, banyak orang tertipu. Satu dengan apa? Satu dengan apa? Nikmat. Dua, dengan pujian. Yang ketiga, dengan Allah tutupi aib-aib kita. Itu kejadian terhadap kita, banyak kita tertipu seperti itu. Kita merasa diri di depan orang-orang itu paling baik. Kita lupa kita banyak aib. Kalau orang ujub merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling bersih. Karena apa? Karena orang tidak tahu. Tapi kalau Allah bukakan aib-aib kita, tidak ada orang yang senang sama kita. Faham nggak? Lagi, mudah-mudahan kita semua tidak terbuai dengan kenikmatan yang Allah berikan.
Kita harus bersyukuri nikmat itu dengan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita pun tidak terbuai dengan pujian manusia. Yang ketiga, kita tidak terbuai dengan apa? Dengan aib-aib yang Allah tutupi terhadap kita. Paham? Lagi, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu perilaku kita. Allah yang akan membalas semua perilaku kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita. Amin ya Allah. Lalu Al-Fatihah. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.